Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Ini adalah bagian dari materi turunan fungsi aljabar. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau istilahnya stasioner merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa jika f aksen x bertanda positif atau f aksen x lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik disebut dengan fungsi naik. Jika f aksen x bertanda negatif atau f aksen x kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun disebut dengan fungsi turun. Jika f aksen x bertanda netral atau f aksen x sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik. Istilahnya kita sebut sebagai stasioner atau disebut juga dengan fungsi diam. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama dan kedua, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan sketsa grafik suatu fungsi f(x) berikut. Jadi ini adalah suatu grafik fungsi f(x). Kita lihat pada sketsa grafik ini mulai dari ujung kiri, ini fungsinya naik, dikatakan naik, kemudian berhenti di titik balik maksimum namanya di sini, lalu turun, kemudian berhenti, diam, kemudian naik lagi. Jadi ada fungsi naik, fungsi turun, kemudian ada fungsi diam, atau dikatakan juga dengan stasioner. Nah, apabila kita substitusikan nilai 0 sampai A ini ke dalam f aksen x, keturunan dari fungsi x, itu nilainya akan lebih dari 0. Ya. Jadi dikatakanlah fungsi itu naik karena bernilai f aksen x-nya lebih dari 0. Sementara kalau f aksen a, jadi kita ganti x dengan a, itu nilainya akan sama dengan 0. Jadi untuk fungsi diam itu f aksen x-nya itu akan sama dengan 0. Selanjutnya apabila itu fungsinya fungsi turun, itu kita substitusikan nilai antara A dan B itu akan bernilai kurang dari 0 atau negatif. Dan kalau kita gantikan kita ganti x dengan b, itu akan bernilai 0, akan sama dengan 0. Selanjutnya kalau lebih dari b, kita substitusikan nilai x yang lebih dari b ke dalam f aksen x, itu nilainya akan positif atau lebih dari 0. Nah, mungkin lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Interval x yang membuat kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 2 selalu turun atau disebut juga dengan fungsi turun adalah pada interval apa? Kita bahas. Jadi diketahui f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 2. Sehingga turunan pertamanya adalah f aksen x 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9. Tentu kamu sudah tahu bagaimana mendapatkan f aksen x. Kurva f(x) selalu turun jika diberi syarat f aksen x kurang dari 0. Ya. Jadi kalau kurva selalu turun atau dia tuh fungsi turun,
Itu syaratnya f aksen X kurang dari 0. Lalu kita salin f aksen X, yaitu 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 kurang dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan pertidaksamaan ini, di mana kedua ruas kita bagi dengan 3. Menghasilkan x pangkat 2, 12 bagi 3, 4 ya, jadi ini negatif 4x tambah 3 kurang dari 0. Selanjutnya kita faktorkan ruas kiri, x kuadrat kurang 4x tambah 3, ini faktornya adalah x kurang 3 dikali x kurang 1 ya, min 3 kali min 1 positif 3, min 3 tambah min 1 min 4. Maka kita perolehlah nilai x-nya antara 1 dan 3. Nah, kenapa antara 1 dan 3? Perhatikan garis bilangan berikut ini. Jadi pembuat 0 di sini kan x kurang 3 yang menyebabkan x kurang 3 sama dengan 0, itu yang menyebabkan nilainya 0 itu kan adalah 3. Kemudian yang menyebabkan 0 satu lagi yaitu 1 ya. Jadi kita tulis di sini ini 1 3. Jadi atau ujung-ujung intervalnya 1 dan 3. Seandainya di sini x tambah 3, maka ujung intervalnya adalah min 3. Atau kalau di sini x tambah 1 berarti min 1. Jadi kita tulis 1, 1 dan 3. Kemudian apabila ini x kuadratnya bertanda positif koefisiennya, maka di sini kita tulis positif, negatif, positif. Jadi kalau misalnya koefisien x kuadrat negatif, maka tandanya negatif, positif, negatif. Ini namanya kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena kan kurang dari 0, nilai kurang dari 0 berarti kan yang negatif, maka kita ambillah interval yang bernilai negatif yang ini. Ya. Jadi interval ini adalah antara 1 dan 3. Jadi 1 nggak masuk, 3 nggak masuk ya. Jadi kita nggak pakai tanda sama, yaitu antara 1 dan 3. Jawabannya adalah interval x yang membuat kurva fungsi fx selalu turun adalah x kurang dari 3 dan lebih dari 1. Jawabannya yaitu C. Kalau kita lihat pada gambar ya, kita gambarkan fungsi fx-nya seperti ini. Jadi kita gambarkan ini adalah gambar dari fungsi fx. Nah, kita bisa lihat ini interval ya, ini kan ini kan puncak namanya ya. Puncak namanya, ini adalah x-nya adalah 1 ya. Jadi ini x sama dengan 1. Nah, nilai yang kurang dari 1 itu kita bisa lihat ini fungsinya fungsi naik dia. Jadi intervalnya kurang dari 1. Tapi kalau antara 1 sampai 3 ya, ini x sama dengan 3, ini batasnya, itu kan kita bisa lihat kurvanya itu turun. Nah, jadi dari gambar nampak bahwa ini memang benar yang kita dapatkan, nilai x-nya intervalnya antara 1 dan 3 gitu. Nah, kalau udah lebih dari 3 itu kurvanya naik. Jadi katakan fungsi naik. Oke, kita lanjut kembali soal yang kedua. Diberikan fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 12x. Interval x yang memenuhi kurva fungsi gx selalu naik. Jadi atau kurva gx naik. Maka kita bisa bahas, kita cari turunan pertamanya g aksen x, yaitu 2 kali 3 6, 3 kurang 1 2 ya, 6x kuadrat kurang 18x tambah 12, itu turunan dari gx. Nah, kurva gx selalu naik ya, dikatakan kurva gx selalu naik itu jika diberi syarat g aksen x lebih dari 0. Jadi kalau naik itu lebih dari 0. Kita tulis 6x kuadrat kurang 18x tambah 12 lebih dari 0.
Kita sederhanakan, kedua ruas dibagi dengan 6. Sehingga x kuadrat kurang 3x tambah 2 itu lebih dari 0. Kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 2, yaitu min 2 kali min 1. Dan kalau kita jumlahkan min 2 tambah min 1 itu adalah min 3. Nah, selanjutnya kita peroleh x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Kenapa? Ya sama seperti cara tadi. Kita gambarkan pada garis bilangan ujung-ujung intervalnya, yaitu berarti ada 1, kemudian ada 2. Kita tulis saja positif, negatif, positif. Maksudnya sebenarnya di sini ya, kalau nilai sebelah kiri dari 1 kan berarti ada 0, ada min 1, ada min 2 ya. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Contohnya misalnya kita contohkan x-nya 0. Maka kalau kita substitusikan kan jadinya 0 kurang 2 kali 0 kurang 1 itu kita cari ya hasilnya. 0 kurang 2 kan min 2, min 2 dikali min 1 adalah positif 2, kan berarti nilainya positif. Kalau misalnya kita ambil yang sebelah kanan dari 2, misalnya 3, kita substitusi 3 kurang 2, 1, 3 kurang 1, 2 ya. Jadi kalau kita kalikan kan hasilnya positif gitu. Tapi kalau antara 1 dan 2, misalnya 1,5, 1,6 dan seterusnya, itu akan bernilai negatif. Jadi biar lebih cepat ya langsung saja, kalau misalnya koefisien x kuadrat itu positif ya buat aja positif, negatif, positif gitu. Selanjutnya karena kan ini tanda pertidaksamanya kan lebih dari 0. Jadi kalau lebih dari 0 itu kan berarti yang bernilai positif, ya ambil saja yang bernilai positif. Berarti ini jawabannya, intervalnya. Jadi nilainya x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Begitu. Nah, kalau pada kita lihat gambar ya, ini gambarnya gx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 12x. Nah, pada gambar ini kan titik puncak, ini namanya ada 2 titik puncak nih. Ini titik balik maksimum, ini titik balik minimum namanya. Nah, ini kan x-nya x sama dengan 1. Dan yang ini kan x-nya sama dengan 2 gitu. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa untuk x ini kan kurang dari 1, x kurang dari 1 ini kan grafiknya itu naik, selalu naik. Terus pada x lebih dari 2 ini selalu naik. Nah, kapan dia turun? Selalu turun itu antara 1 dan 2. Jadi sejalan grafik dengan yang kita cari tadi. Terakhir nomor 3. Grafik fungsi px sama dengan x kali 6 kurang x dikuadratkan tidak pernah turun. Ya, ini bahasanya tidak pernah turun. Kalau tadi selalu turun, kemudian ada selalu naik. Dalam interval apa gitu kalau px-nya tidak pernah turun? Kita lihat dulu px sama dengan x kali 6 kurang x pangkat 2. Kalau ini kan masih sederhana ya, masih pangkat 2, masih kecil pangkatnya, maka kita bisa robah saja dulu menjadi x kali, kita jabarkan 6 kurang x dikuadratkan, berarti 6 kuadrat 36, 6 kali min x min 6x dikali 2 min 12x, min x dikuadratkan jadi tambah x kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan x menjadi 36x kurang 12x kuadrat tambah x pangkat 3. Kita cari p aksen x, turunan 36x 36, 12x kuadrat berarti 24x, kemudian x pangkat 3 3x kuadrat.
grafik fungsi Px tidak pernah turun. Jadi dikatakan tidak pernah turun, artinya fungsi selalu naik. Artinya fungsi selalu naik atau diam ya. Bisa dia selalu naik atau diam. Sehingga P aksen X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau diam tentu dia sama dengan 0. Jadi bedakan dengan yang selalu naik dan selalu turun. Kalau tidak pernah turun berarti dia akan selalu naik atau diam. Jadi pakai tanda sama. Kemudian kita substitusikan P aksen X. 36 kurang 24 X tambah 3 X kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan 3. Menjadi, ini kita susun ya, 3X kuadrat dibagi 3 kan jadi X kuadrat. 24X bagi min 24X bagi 3 min 8X. 36 bagi 3 12. Lebih dari atau sama dengan 0. Faktorkan min 2 kali min 6 12. Min 2 tambah min 6 min 8. Nah, diperoleh X kurang dari atau sama dengan 2 atau X lebih dari atau sama dengan 6. Ya, caranya sama seperti tadi, kita buat ujung-ujung intervalnya berarti berapa? Ya, 2 kemudian 6. Tandanya positif, negatif, positif. Kalau tanda lebih dari atau sama dengan 0 berarti bernilai positif, ambil yang sebelah sini. Nah, maka ini intervalnya X lebih dari X kurang dari atau sama dengan 2. Kenapa pakai tanda sama? Berarti 2 ini masuk ya. 2 menyebabkan fungsi itu diam gitu kan. Kemudian ini juga X lebih dari atau sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan 3 contoh soal. Untuk selanjutnya kamu bisa mengerjakan soal latihan, ada 2 soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.